berada di Aceh. Di Aceh. Habis itu ditarik dibawa sama komandan. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Linus, lintas nuansa siswa yang menginspirasi. Baik, di episode kali ini kita kedatangan narasumber nih dari alumni SMK Kesehatan Haji angkatan keberapa, Bang? Kalau saya angkatan keempat jurusan farmasi. Nah, abang ini angkatan keempat jurusan farmasi, berarti tamatan tahun 2021. 2001. Oke, baik, nanti kita ulik ya. Pastinya kita lihat di depan kita ini, abang kita ini memakai seragam loreng-loreng ya. Apa katanya istilahnya? Kacang hijau. Kacang hijau. Kacang hijau. Itu dia. Kacang hijau. Buaya. Wah, buaya darat. Ini buaya daratnya. Halo Dek lagi. Oke, nah ya itu tadi kita akan bahas, kita akan ulik mengenai perjuangan abang kita ini dari masa dia SMK terus melanjut ke cita-cita dia. Kak, saya panggilnya kakak atau abang sih yang enaknya? Abang aja Pak. Oke, nah Bang, coba kenalan dulu sama penonton. Abang dari mana? Terus di sini jurusan apa dulunya di waktu SMK dan sekarang jadi apa? Silakan Bang. Pernah nama saya Krisna Yoga Armadani Siregar. Jurusan dari angkatan 4 jurusan farmasi. Ya, ini tadi Yoga ya dari angkatan keempat jurusan farmasi di SMK Kesehatan Haji tamatan di tahun 2021. Oke, kira-kira dari tahun 2021 menjadi tentara itu dari tahun berapa, Abang Yoga? Saya lulus 2022 Pak. 2022. Oh, berarti 2001 lulus 2022. Berarti ada 1 tahun ya proses ya. 1 tahun lah proses. Nah, dari proses Bang Yoga mau masuk ke tentara, bagaimana prosesnya? Kalau saya prosesnya dari pas masih sekolah kelas 3 dan memang udah mulai tes ya Pak. Mulai tes kan. Kemarin tuh pertama buka bulan 3 atau bulan 2 kan Bintara pertama buka. Posisi ijazah belum keluar pakai apa yang berbekalkan surat kelulusan sama rapot aja. Oh iya, kelulusan sama rapot ya. Ya, itu minta koordinasi sama Pak Padit kemarin minta keluarga suratnya. Oh iya. Nah, untuk prosesnya itu berapa kali sih tes? Kalau saya tes 4 kali ya Pak, 4 kali baru lulus. 4 kali baru lulus. Nah, itulah perjuangan Bang Yoga ya dari awal, dari tamat sekolah sampai dengan jadi. Setelah lulus ataupun diterima dari tentara, itu Yoga ditempatkan di mana? Saya pertama kali lulus tuh ditempatkan di Banda Aceh. Banda Aceh. Ya, di KAP 11. 2022 tamat di Banda Aceh. Iya, di Banda Aceh. Terus selama di Banda Aceh itu saya kan dinas 2 tahun lebih lah di KAP tuh Pak. Barulah saya dipanggil BP ke Kodam Banten Personil. Pindahlah Kodam IM. Banda Aceh. Banda Aceh ya, masih di Banda Aceh. Banda Aceh. Selama 6 bulan lebih lah di BP di Kodam itu kan. Barulah diajak pindah sama komandan saya. Kemarin kan ajudan saya sana. Terus diajak pindah sama dia. Komandannya pindah juga atau gimana? Pindah ya? Iya. Oh, berarti ngikut lah ya, ditarik lah ya, direkrut lah rasanya ke Bandung lah ya. Bandung ya Kom. Bandung udah berapa lama? Bandung udah 6 bulan lebih lah. 6 bulan lebih di Bandung. Awal bulan 1 kemarin. Bulan 1, berarti awal bulan tahun ini 2026. 2026. Berarti udah 6 bulan selama di Bandung. Iya, 6 bulan lah. Oke, nah itu pengalaman Bang Yoga ini selama ya proses menjadi TNI namanya. Terus ini apakah salah satu cita-cita Bang Yoga? Itulah salah cita-cita emang dari kecil emang dah. Sampai kemarin pernah disuruh orang tua yang Pak tes polisi. Ikut sama sepupu. Jadi saya urus semua berkasnya. Pertama saya dia bilang nggak niat, cuman suruh orang tua tes aja kata dia. Tes aja kan. Cuman sama sepupu
Saya bilang sama dia, udah kau yang tes, aku nunggu di mobil aja, saya bilang. Ini ngakal ini. Padahal disuruh tes polisi kan, tapi dia tuh karena memang nggak Memang nggak niat niat, ya, Pak. dia tuh ngakalin, dia berada di mobil. Cobalah, inilah dia nih orang ini. Lagi disuruh orang tua ya kan, di apa nih sama ibu saya bilang kan, nanti kok tanya orang tua aku bilang aja gagal bilangnya. Oh, Dia berkas bilang, wah, gitu. udah kobar. Itulah, ya itu makanya mungkin karena nggak di hati jadi polisi ya kan. Memang niat dia dari tentara lah pula ya kan. Nah, ya udahlah, berarti kan memang terbukti dia menjadi Bang Yoga ini menjadi tentara gitu, ya kan. Oke, nah itu dari pengalaman dia. Nah, mengenai seputar masa sekolah lah dulu ya, masa SMK kita dulu lah kayak gitu sih. Karena ya saya melihat mengenal Bang Yoga ini kan masa-masa sekolah SMK lah ini kan. Nah, baik, apa sih gimana sih pengalaman waktu SMK dulu? Kok pengalaman dibilang baik nggak baik juga saya di sekolah itu. Bandel lah bilangnya. Bandel tapi jadi kan. Oke. Bandel lah. Terus masih ingat nggak sama guru-guru yang lama? Masih ya. Masih ya. Oke, coba sebutkan kalau masih Kalau ingat. guru yang paling berkesan itu ya Bu Sari sama Pak Pari. Bu Sari Pak Farid. Apa sih berkesannya? Kok Pak Pari kan selalu kayak bilang satu marga lah gitu Pak, jadi kan dekat lah. Dengan nanya sama dia kok misalnya tes mana kan mau dibantu juga kata dia cara apa ya nanti bimbingannya, pembelajarannya katanya. Kalau dia mau diajari kemarin tuh kan. Terus kok Bu Sari nih guru mata pelajaran sendiri ya kan, masuk lab belajar diajarin teknik farmasinya semua. Terus ada lagi guru yang masih diingat? Ya kayak apalah, bapak lah paling ngajak main futsal. Oh, ya. Oh, saya dulu ngajak main futsal dulu sama anak-anak ini. Apa lagi kami main dikit, cuma berapa orang mereka lagi. Iya, gabung-gabung gitu ya. Bawa sekolah yuk main futsal semua gabung. Berarti ya itu salah satu pengalaman berkesan atau gimana? Coba yang berkesan apa kira-kira di masa sekolah lah dulu? Paling berkesan tuh kayak masuk lab farmasi, saya belajar itu Pak, farmasi ya. Betul kok farmasi itu nggak niat saya betul Pak masuk situ, cuman kan disuruh sama orang tua saya itu Pak belajar farmasi katanya. Kan kalau farmasi kan mau sampai kapanpun tuh hidup katanya obatan. Jadi sebetulnya nggak mau saya betul Pak, cuman karena disuruh udah ikut aja saya pikir. Oh gitu, berarti memang ya Diarahkan ke situ, diarahkan orang tua ke situ. Iya. Tapi cita-cita kita jadi TNI. Sempat kemarin pas ngurus kecabangan TNI pun disuruh masuk kes ya Pak. Oh ya, bagian ini ya, kesehatannya ya, kesehatan di Udah TNI. cabang kesehatan rupanya nggak tembus, malah masuk ke Pleri saya. Oh gitu, ya itulah. Itu tuh ya pengalaman Bang Yoga selama masa-masa di SMK Haji. Terus pernah nggak dihukum? Karena bandel kan. Tadi saya lihat kan bandel katanya. Sering kan? Coba. ya Pak. Sering ya? Sering. Oh, ini nggak boleh contoh ya. Nggak boleh contoh. Bahaya nih kalau contoh. Nah, jadi kalau masa SMK dulu pasti ada pelajaran favorit dulu. Apa lah kira-kira? Pelajaran favorit itu kayak farmasi lah Pak. Farmasi kadang kayak kalau misalnya kurang suka ya Pak, kayak jam-jam kosong gitu kan. Misalnya jam kosong lah ibaratnya kan. Terus masuk saya kelas perawat. Pas kali Pak Farid yang ngajarin, itulah saya nengok cara orang tuh kayak mana nyuntik infus, saya tengok itu semua. Oh gitu ya. Oke, jadi ceritanya masa-masa sekolah ataupun di SMK Kesehatan Haji ini ada 3 jurusan ya. Iya. Kita kemarin tuh apa aja Bang Yo, masih ingat nggak? Masih ingat tuh Pak? Apa aja? Farmasi, perawatan, sama analis. Ya, dulu masa kita di SMK Haji namanya jurusan ya kan, sekolah jurusan kita ada kesehatan, ada jurusan farmasi dan jurusan analis. Nah itu, oke. Jadi coba deh kalau kita lihat Bang Yoga ini kan udah dapat lah cita-citanya dan mungkin bisa jadi adik-adik kita yang ya belajar ataupun yang menyaksikan nanti terinspirasi sama Abang gitu lah kira-kira. Coba deh kasih pesan atau kesan kepada adik-adik untuk ya mana tahu ada adik-adik yang mau jadi tentara, bagaimana prosesnya atau bagaimana, coba ceritakan. Misalnya mau tes tentara itu yang penting kita kesehatan. Kesehatan itu harus kita jaga, jadi pola apa ya, postur, pola makannya semua lah. Itu kok misalnya fisik harus dilatih semua.
Oke, kita harus memang betul-betul fisik kita bentuk ya. Kuat ya. Kalau nanti terkejut pas pendidikan itu. Wah, berat ya? Berat. Oke, namanya tentara. Jalan bawa senjata atau larian mas kan. Bawa senjata. Itu tas beratnya 20 kilo tuh. Tas 20 kilo tiap hari gitu? Enggak, hari paling kayak sebulan sekali dia itu. Oh, latihan. Itu kok mau latihan ke lapangan tadi kan lari kita bawa tas ransel itu semua senjata. Oke. Jadi coba deh kasih masukan ataupun pesan ke adik-adik yang ya bisa dibilang mau mengejar cita-citanya lah gitu. Kira-kira apa pesan ke adik-adik? Pesannya itu kesuksesan itu tergantung sama cerminan dirimu sendiri dan tekadmu. Nah, itu pesan Bang Yoga bahasanya Kesuksesanmu itu tergantung sama cerminan dan tekad kuatmu. kesuksesan tergantung dengan cerminan Dan tekad kuat. dan tekad kuat kita. Nah, itu ya pesan-pesannya. Nah, terus jadi Bang Yoga, kita tadi udah ngulik masa-masa SMK, ya kan, masa kuliah, masa sekolah. Memang dulu nggak niat kuliah. Sempat ada kepikiran ambil kuliah nunggu ngetes yang lama, cuman ya pikir gimana ya? Pas 3 kali tes dulu lah. Betul udah mau nyerah ya Pak, udah nggak mau tes lagi itu. 3 nyerah itu, udah mau nyerah ya mau kuliah saya bilang kan. Cuman di kuatkan lagi tekad saya sama om saya kan. Masa gitu kan nyerah kata dia. Oh. Kan cita dari kecil kata dia. Soalnya terus, yang penting kita seragamnya sekarang kata dia. Berarti memang harus masuk tentara dulu, ya kan. Baru ya nanti kan bisa sekolah lagi ya kan Bang. Supaya tes garis merah pertama tuh. Itu dan Jalan katanya. Oke, nah itu ya dari pengalaman Bang Yoga kita bisa lihat ya bagaimana perjuangan Bang Yoga dari masa ya memang dia cita-cita dari kecil lah pula ya kan, cita-cita dari kecil pengen jadi tentara dibuktikan sampai sekarang ya kan, masa sekolah SMK ngetes setahun barulah dapat jadi tentara. Sekarang ditempatkan di mana Bang? Saya sekarang di Bandung. Sekarang tempatnya di Bandung. Jadi gimana tahu adik-adik nanti pingin ke Bandung ataupun pas pula ke Bandung ya kan, bisa lah. Abang kita ada kok di sana. Ya kan, Bang Yoga ada di sana di Bandung. Nanti bisa kalau misalnya Pak saya di Bandung bisa kontakkan sama Bang Yoga, bisa. Kita kasih nanti jalurnya ya kan. Nah itu dia. Pokoknya kalau adik-adik yang nonton pingin ataupun dari Bandung tadi kita ataupun saya menetap ke Bandung ya kan, bisa lah. Sambut dengan hormat ya Pak. Iyalah harus gitu lah pula kan gitu. Oke, mungkin semoga tadi ya cerita kita menjadi inspirasi untuk adik-adik kita, untuk semua yang nonton lah ya kan Bang Yoga, menjadi motivasi teman-teman, adik-adik, abang-abang yang menonton. Ya paling enggak kita tahu proses untuk mengejar cita-cita itu ya beginilah. Ada yang gampang, ada yang susah kan begitu. Ambil sisi baiknya. Ambil sisi baiknya itu dia. Burukannya jadi contoh. Nah itu dia. Jadi kali ini kita ambil sisi baiknya aja ya. Jangan pula yang keburukan yang jadi contoh. Oke. Terima kasih Bang Yoga atas kesempatan waktunya sudah datang di rumah kita, rumah di SMK Kesehatan Haji, di podcast Linus kita, lintas nuansa siswa di SMK Kesehatan Haji. Semoga apa yang diceritakan tadi menjadi inspirasi bagi adik-adik kita terutamanya ya, dan bagi para penonton. Oke, sampai di sini aja podcast kita di episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linus, lintas nuansa siswa menginspirasi. Oke. Aduh.